Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Alderak dengan NIM 2024-4220. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang topik himpunan untuk siswa kelas 7 SMP. Nah, di sini materi-materinya yaitu ada konsep himpunan, penulisan himpunan, menyatakan himpunan, himpunan kosong, himpunan bagian, himpunan semesta, diagram Venn, dan operasi himpunan. Yang pertama yaitu konsep himpunan. Nah, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Contohnya yaitu kumpulan siswa yang lahir pada bulan Mei. Nah, jadi objeknya itu jelas, terdefinisi. Nah, contoh yang kedua yaitu kumpulan siswa laki-laki. Nah, siswa laki-laki itu adalah benda atau objek yang jelas, sehingga ia merupakan himpunan. Bagaimana kalau bukan contoh? Bagaimana dengan yang bukan himpunan? Nah, yang bukan himpunan yaitu seperti kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, kota-kota besar di Indonesia ini, nah pandangan orang kan berbeda-beda, sehingga kumpulan kota-kota besar di Indonesia itu bukan merupakan himpunan. Nah, contoh yang berikutnya yaitu juga kumpulan makanan lezat. Nah, makanan lezat juga tidak termasuk makanan lezat, bukan himpunan. Kenapa? Karena selera masing-masing orang itu seleranya itu berbeda-beda, sehingga makanan lezat itu masuk ke bukan himpunan. Yang berikutnya yaitu penulisan himpunan. Nah, penulisan himpunan yaitu huruf kapital dihubungkan dengan tanda sama dengan, kemudian menggunakan huruf awal, serta anggota himpunan dipisahkan oleh tanda koma. Misalnya A yaitu huruf kapital dihubungkan dengan tanda sama dengan, kemudian menggunakan kurung awal serta anggota di dalamnya itu. Nah, contohnya itu A huruf kapital dengan dihubungkan dengan tanda sama dengan menggunakan kurung awal. Nah, serta antar anggota himpunan dipisahkan oleh tanda koma, seperti A sama dengan kurung awal, Budi dipisahkan oleh tanda koma, Dewo dipisahkan oleh tanda koma, Billy dipisahkan oleh tanda koma, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya juga B sama dengan kurung awal, kemudian 2 dipisahkan oleh tanda koma, 4 dipisahkan oleh tanda koma, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya itu menyatakan himpunan. Nah, menyatakan himpunan ini ada 3, di mana menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Misalnya A menyebutkan anggotanya yaitu 1, 2, 3, dan B 1, 3, 5, dan 7. Yang kedua yaitu menuliskan sifat-sifat anggotanya dengan kata-kata. Contohnya A, karena menuliskan sifat-sifat anggotanya dengan kata-kata seperti bilangan asli yang kurang dari 8. Nah, bilangan asli yang kurang dari bilangan asli yang kurang dari 4. Nah, bilangan asli yang kurang dari 4 itu 1, 2, dan 3. Tapi untuk contoh nomor 2 ini menggunakan kata-kata, sehingga ditulisnya itu bilangan asli yang kurang dari 4. Nah, begitu pun juga yang contoh B, bilangan ganjil yang kurang dari 8. Bilangan ganjil yang kurang dari 8 itu 1, 3, 5, dan 7. Karena menyatakan himpunan menggunakan kata-kata, sehingga ditulisnya yaitu ditulis anggotanya yaitu menggunakan kata-kata, sehingga bilangan ganjil yang kurang dari 8. Adapun juga yang terakhir 3, tetapi lebih sering digunakan untuk menyatakan himpunan untuk contoh nomor 1 dan 2. Untuk nomor 3 ini mungkin akan digunakan di kelas yang di atas, kelas 8 dan 9, atau mungkin di jenjang-jenjang yang berikutnya. Yang nomor 3 ini menuliskan dengan notasi. Contohnya di mana himpunan A
anggotanya yaitu X, di mana X kurang dari 4 dan X adalah bilangan asli. Nah, karena menggunakan notasi sehingga ditulisnya seperti ini. Nah, kalau menggunakan anggota maka sama saja dengan 1, 2, dan 3 karena X-nya itu kurang dari 4. X kurang dari 4 itu 1, 2, dan 3. Begitupun juga dengan B. Nah, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggotanya. Dilambangkan dengan kurung perahu atau O tetapi dicoret. O atau nol atau tapi dicoret. Nah, contohnya yaitu himpunan A, di mana anggotanya itu siswa. Ditulisnya itu pakai kata-kata, di mana siswa kelas 7 yang usianya di bawah 6 tahun. Nah, maka kita dapat menyimpulkan maka himpunan A berarti himpunan kosong saja. Kenapa? Karena tidak ada siswa kelas 7 yang berusia di bawah 6 tahun. Karena biasanya siswa kelas 7 itu berusia 13 tahun sampai 14 tahun. Nah, yang berikutnya yaitu himpunan bagian. Nah, himpunan bagian yaitu contohnya himpunan A 1 sampai 8, himpunan B 2 sampai 8, dan himpunan B 2, 4, 5, dan 6, 6 dan 8. Himpunan C, himpunan C yaitu 4, 6, dan 8. Nah, kita dapat, coba kita lihat. Pertama-tama kita melihat anggota himpunan B dan A. Apakah anggota himpunan B terdapat di A, dan apakah anggota himpunan B terdapat di C? Nah, jika terdapat di A, maka kita dapat menuliskannya seperti ini. B terbalik ke samping, sehingga kita dapat menuliskan himpunan B merupakan bagian dari A. Dan jika himpunan C anggotanya itu terdapat di B, kita juga dapat menuliskan himpunan C. Untuk tanda ini namanya subset, sehingga B merupakan subset dari A, atau himpunan B merupakan bagian dari A. Dan C, karena di sini anggota C terdapat di B dan terdapat di A, maka kita dapat menuliskannya yaitu C subset dari B dan C satu dari A, atau himpunan C merupakan bagian dari A dan himpunan C merupakan bagian dari B. Bagaimana kalau pada subset itu tandanya itu seperti ini. Lambangnya itu seperti ini, di mana subset tapi subsetnya itu kalau sehingga lambangnya itu subset. Contohnya anggotanya itu tidak berarti sama dengan B dan C, maka kita dapat menentukannya yaitu A bukan subset dari B atau A bukan sama dari C, atau himpunan A merupakan bagian dari B dan C. Coba kita kerjakan. A 2, 3, 4, 6, 8, dan himpunan B 2, 4, 6, 8, dan himpunan C 4, 6, 8. Nah, pertama-tama secara yang tadi sudah disampaikan, pertama kita melihat apakah anggota B terdapat di A dan atau anggota B terdapat di C. Nah, setelah kita lihat, kita simpulkan. Kita lihat anggota B terdapat semua di A, sehingga himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A, atau B subset dari A. Nah, coba himpunan B ke himpunan C, apakah terdapat semua di C ataukah tidak? Nah, ternyata tidak, sehingga himpunan himpunan B merupakan
himpunan B bukan merupakan himpunan bagian dari C. Nah, begitupun juga dengan C. C juga bukan C. Begitupun juga dengan C, yang dimana anggotanya itu terdapat di B dan terdapat di A. Maka C merupakan himpunan bagian dari B dan himpunan bagian dari A, atau C subset dari A dan C juga subset dari B. Nah, bagaimana dengan A dan B? A, KB, dan A, C. Nah, himpunan bagian A dan A, KB, dan C itu bukan merupakan himpunan bagian karena semua anggota A tidak terdapat di B dan C, sehingga kita dapat menyimpulkan A bukan subset dari B dan A bukan subset dari C, atau himpunan A bukan merupakan himpunan bagian dari B dan himpunan bagian dari C. Nah, yang berikutnya yaitu anggota himpunan. Nah, anggota himpunan biasanya digampangkan dengan in, tetapi in melengkung. Nah, contohnya himpunan A di mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Kemudian kita melihat apakah kita ambil satu bilangan bulan. Nah, contohnya 1. Nah, apakah 1 merupakan anggota himpunan dari A? Oh, ternyata iya, karena 1 terdapat di anggota himpunan A. Bagaimana kalau dengan 3? 3 juga termasuk di anggota himpunan A. Bagaimana kalau 11? Nah, 11, ternyata 11 tidak terdapat di anggota himpunan A. Berarti 11 bukan anggota dari A. Sehingga kita dapat tulis seperti ini. Nah, yang berikutnya yaitu himpunan semesta. Nah, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Nah, dilengkapkan dengan S. Contohnya himpunan A, yang dimana anggotanya itu 1 sampai 8. Dengan semesta yang memungkinkan yaitu S. Himpunan semesta yaitu 1, 2, sampai 10. Kenapa begitu? Karena membuat sebuah anggota yang dibicarakan. Bisa juga himpunan semesta yaitu bilangan asli dan bilangan bulat, karena himpunan A itu juga termasuk himpunan asli dan karena himpunan A juga termasuk anggotanya yaitu 1 sampai 8 juga termasuk bilangan asli dan bilangan bulat. Baik, yang berikutnya yaitu kita masuk ke diagram Venn. Contohnya yaitu himpunan semesta 1, 2, sampai 9, dengan himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, dan B, himpunan B yaitu 3, 4, 5, 6. Coba kita lihat pada diagram Venn yang samping. Kita lihat pertama-tama, kita lihat anggota himpunan A dan B, anggotanya mana-mana saja yang sama. Nah, setelah kita mengetahui ternyata anggota yang sama yaitu 3 dan 4, sehingga kita dapat tuliskan dalam lingkaran seperti yang pada tiap diagram yang berikut. Nah, selanjutnya kita menuliskan sisa dari anggota himpunan A dan B. Nah, himpunan A dan B yaitu sisanya itu karena 3 dan 4 sudah ditulis, karena pertama-tama harus kita tuliskan karena ia merupakan himpunan A dan B yang sama. Sehingga tersisa himpunan A yaitu 1 dan 2, dan tersisa himpunan B yaitu tersisa anggota himpunan B yaitu 5, 6, dan 7. Nah, contoh yang berikutnya juga misalnya contohnya himpunan semesta dari anggotanya yaitu 1, 2, sampai 9 dengan B, dengan himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan himpunan Q yaitu 4, 5, 6. Kita lihat pada diagram Venn di samping. Kenapa begini? Karena semua anggota himpunan Q
terdapat di himpunan P. Kalau kita lihat pada contoh yang pertama, itu hanya ada beberapa himpunan A yang terdapat di himpunan B. Kalau contoh yang kedua, ya, ini sebuah anggota yang terdapat di Q itu berada juga di himpunan B anggotanya. Nah, sehingga kita buat lingkaran. Nah, di dalam lingkaran itu mencakup juga himpunan Q karena himpunan B juga terdapat di Q, sehingga di dalamnya diagram V-nya itu seperti yang pada diagram di sana. Kemudian bagaimana dengan himpunan B? Nah, bagaimana dengan anggota himpunan semesta yang tidak termasuk di anggota himpunan B dan Q? Nah, kita dapat tulis dua lingkaran B dan Q. Sehingga kita tulis 8 dan 9. Nah, dan pada yang pertama juga kita dapat sisa 8 dan 9 kita dapat tulis di 8 dan 9. Nah, yang berikutnya yaitu operasi himpunan. Operasi himpunan yaitu ada irisan, ada gabungan, ada selisih, dan komplement. Yang pertama yaitu irisan dengan lambangnya yaitu U tapi terbalik. Contohnya kita lihat pada contoh yang di bawah ada diagram Venn. Nah, kita dapat mencari irisannya yaitu A irisan B. Nah, irisan yaitu anggota himpunan yang sama. Misalnya anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 4. Anggota himpunan B yaitu 3, 4, 5, dan 6. Nah, irisannya yaitu 3 dan 4. Kenapa? Karena anggota yang sama yaitu 3 dan 4. Nah, yang berikutnya yaitu gabungan. Gabungan yaitu dilambangkan dengan U. Nah, gabungan yaitu contohnya A gabungan B. Himpunan A gabungan B. Himpunan A gabungan himpunan B. Nah, itu satu itu anggotanya yaitu sebuah himpunan A dan B digabungkan tanpa diulang kembali ketika ada himpunan yang sama. Misalnya himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B yaitu himpunan B yaitu 3, 4, 5, 6, dan 7. Karena 3 dan 4 sama, ada dua terdapat 3 dan 4 di himpunan A dan 3 dan 4 di himpunan B, maka kita hanya dapat menuliskannya cuma sehingga himpunan A gabungan B himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, berikutnya selisih. Nah, selisih yaitu misalnya A selisih B. A selisih B yaitu anggota himpunan A yang tidak terdapat di anggota himpunan B yaitu 1 dan 2. Kenapa 3 dan 4 tidak termasuk? Karena 3 dan 4 juga terdapat di anggota himpunan B. Nah, begitupun juga dengan B selisih A. B selisih A yaitu 5, 6, 7. Kenapa? Karena anggota himpunan